Ini termasuk sesuatu yang sangat unik sekali karena ini jarang sekali diketahui oleh orang pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya. Kesempatan kali ini saya itu ingin mengulas sesuatu yang sangat unik dan ini jarang diketahui oleh banyak orang. Karena bagaimana cara kita mencangkok tanaman monokotil, karena jenis tanaman ini umumnya ada dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, monokotil ini salah satunya adalah pohon pepaya. Ini jarang bercabang ya, kecuali kalau kita pangkas baru dia akan bercabang. Nah, lalu bagaimana cara mencangkok pohon pepaya supaya dia ini bisa, jadi menanamnya itu tidak dari biji, biar nanti lebih cepat berbuah. Nah, ini hasil produksi dari tanaman saya ya, buah pepaya lokal tapi bisa menghasilkan ukuran jumbo seperti ini, yaitu dengan cara sistem yang memang memadai. Di awal saya menanam harus dicangkok, lalu yaitu teknik perawatannya itu cukup mudah, yang penting tingkat kelembapan dan kegemburan tanah itu memadai. Lalu bagaimana cara mencangkok pohon pepaya ini, termasuk sesuatu yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama yang kita butuhkan adalah pisau yang sangat tajam, lalu kantong plastik, saya menggunakan plastik gula atau plastik batu es ya, dan sebilah tali secukupnya. Nah, karena mengingat umumnya tanaman pepaya ini tidak bercabang seperti ini, maka untuk mencangkok kita harus mencari yang sudah bercabang seperti ini. Jadi ketika nanti kita cangkok, dia muncul akar, dia pun akan lebih cepat dalam pembuahannya dibanding dengan menanam dengan biji. Maka kita harus mencari yang seperti ini. Lihat, ini sudah berbuah ya. Lalu bagaimana cara mencangkoknya? Kita dapat melakukan dua hal, yaitu kita bisa membelah dengan cara seperti ini ya, kita belah. Lalu kita juga bisa melukainya dengan ini. Di bekas pelepah ini kita lukai separuh saja. Tapi akan lebih efisien, cepat tumbuh akar jika kita melakukan sistem pembelahan pada batangnya. Cari batang yang memang sudah karakternya itu tidak muda seperti ini ya, sudah agak tua seperti ini, lalu kita lakukan pembelahan saja. Ini akan memungkinkan bahwa akarnya ini nanti akan cepat tumbuh. Kita lakukan 50% ya dari bekas pelepah ini, kita belah menjadi dua bagian seperti ini. Dan setelah seperti ini, jangan terlalu panjang-panjang ya, kurang lebih sekitar 10 cm saja. Kita dapat melakukannya dengan sistem pengurangan yang seperti ini. Kita ambil di tengahnya ya. Ini supaya dia tidak menyatu kembali. Seperti ini. Yang harus dilakukan, kita membutuhkan kecermatan sedikit ya. Proses pelukaan ini harus betul-betul menggunakan pisau yang tajam ya, karena nanti supaya nanti hasilnya itu bisa rapi dan memungkinkan dia akan cepat tumbuh akarnya, karena bekas sayatannya ini memang harus rapi supaya dia cepat tumbuh akar seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat melakukan secara melingkar seperti ini ya. Lihat, ini bekas pelepah, ini pun sama, ini harus kita gurat seperti ini. Dan kita lakukan secara melingkar. Kita ambil di bagian tengahnya ini dari bekas pelepah ini supaya dia tidak menyatu kembali antara kulit yang sebelah kanan dan yang kiri ini. Lalu ambil plastik gulanya, kita bisa melakukan pembelahan, dimaksudkan supaya nanti dapat membungkus dari media tanam yang akan kita tempelkan. Seperti ini. Jadi lebih baik ada sisa ya, jangan sampai ngepres. Lihat ukurannya ya. Sayatannya ini kurang lebih sekitar 10 cm jika kita menggunakan plastik es itu seperti ini. Dan langkah yang pertama, kita harus melilitkan terlebih dahulu seperti ini ya. Dan kemudian kita dapat mengikatnya dengan menggunakan tali seadanya. Kita ikat terlebih dahulu sebelum kita memasukkan tanahnya. Nah, kalau ingin tips ingin cepat tumbuh akar, sebetulnya sangat mudah sekali. Jadi pemirsa itu dapat melakukan dengan menggunakan botol minuman ya, seperti botol aqua, mineral pokoknya ya. Itu diteteskan nanti ke cangkokannya ini. Nah, seperti ini saja dulu, lalu kita masukkan tanah di dalamnya. Carilah tanah yang bertekstur gembur ya. Dia
lebih lama dalam menyimpan kelembapannya dari kadar airnya ya, sehingga nanti cangkokan kita ini tidak mudah untuk mengering, dan perlahan dapat kita masukkan ke dalam kantong plastiknya seperti ini. Pastikan semuanya terbungkus oleh tanahnya, dan untuk mempersingkat waktu ini langsung saja ya, saya tuang saja begini. Ini termasuk sesuatu yang sangat unik sekali, karena ini jarang sekali diketahui oleh orang pada umumnya. Jadi orang yang memang sering ya menanam pohon pepaya itu yang seringkali bereksperimen gitu, dan ternyata dengan cara mencangkok seperti ini sangat memungkinkan nanti pohon pepaya kita itu akan segera berbuah dengan cepat. Kalau kita harus menanam dengan menggunakan biji, maka kurang lebih sekitar 4 bulan itu baru menghasilkan buah. Tapi kalau dengan sistem pencangkokan seperti ini, tentu saja karena ini sudah dia itu sudah berbuah ya, jadi sudah tidak disangsikan lagi masalah pembuahannya. Oke, setelah semuanya terbungkus seperti ini, kita kepel-kepel dulu biar nanti nggak mawur ya. Nah, jika dirasa memang media tanahnya ini terlalu banyak, kita dapat menguranginya atau menyusunnya ya. Nah, seperti ini. Dan lalu yang kita butuhkan adalah tali. Dan langsung saja kita ikat pada bagian atasnya ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita dapat melanjutkan kembali untuk menutupnya ini ya, supaya nanti media tanam ini enggak berhamburan ketika terkena oleh air hujan. Kita lakukan melingkar seperti ini saja, karena pada dasarnya ini hanya untuk menumbuhkan akarnya. Nah, setelah seperti ini kita dapat menguncinya. Set. Ini. Nah, setelah ini biar cepat muncul akar, perlu kita melubanginya seperti ini ya, dengan menggunakan paku, lidi, ataupun dengan menggunakan kayu, dengan tujuan supaya air ini dapat meresap ke media tanam ini, sehingga nanti dia akan lebih cepat di dalam memunculkan akarnya. Nah, kalaupun nanti solusi yang lebih jitu, sebetulnya dikasih botol mineral di atasnya, kemudian diteteskan. Jadi kita lubangi sedikit ya, kurang lebih sekitar 1 paku ini, biar dia tetap selalu menetes. Biarkan kalau nanti sudah kering diisi lagi seperti itu, sehingga kita tidak sibuk untuk menyirami dari cangkokan kita. Nah, saya rasa ini sudah komplit saya menjelaskan bagaimana cara mencangkok tanaman pohon pepaya ya, ataupun berjenis monokotil yang tidak bercabang. Jadi ada rahasia juga bagaimana cara supaya pohon pepaya ini bisa memiliki cabang seperti ini, dan cara panennya pun mudah, pendek ya, tetap selalu pendek. Kita lakukan sebuah pemangkasan, maka dia akan bercabang. Bahkan ini lebih dari 2 ya, lihat ini bekasnya saya pangkas, dan ini sudah saya cangkok kemarin, sudah saya pindahkan. Baik pemirsa, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.